Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, sebuah anugerah yang teramat sangat luar biasa bagi kita yang hari ini dapat menjalankan salah satu perintah Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini hingga tuntas dan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Masih sekitar amalan di bulan Ramadan. Amalan kebaikan sejatinya tidak mengenal waktu. Kapan saja kita bisa melakukan segala hal yang membawa kebaikan. Baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Sama halnya juga dengan aktivitas. Jika aktivitas itu terbiasa dilakukan di luar Ramadan, maka di dalam Ramadan mestinya juga tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Namun karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang penuh dengan keistimewaan. Selain istimewa karena Allah memberikan perintah untuk berpuasa, tapi juga banyak peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran, kita jadikan referensi, kita jadikan sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti contoh di bulan Ramadan ini, kita bisa melakukan sholat malam sebanyak-banyaknya. Karena di dalam bulan Ramadan ini jelas disebutkan, selain ada keistimewaan bagi orang yang berpuasa, dan berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, begitu pula dengan sholat malam. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka rugi bagi kita waktu yang sangat panjang ini selama 1 bulan, siang maupun malam, terutama malam, tidak kita manfaatkan untuk memperbanyak sholat. Waktunya sangat panjang, tidak akan mengganggu kesibukan. Sholat tidak akan lebih dari 5 menit atau 10 menit. Sholat tarawih 20 rakaat saja ya, kurang lebih 30 menit. Sholat witir kita laksanakan kalau 3 rakaat paling tidak lebih dari 5 menit. Tidak jauh berbeda lah dengan sholat fardu yang kita lakukan setiap hari. Nah, terutama sholat witir. Sholat witir ini termasuk ya qoma Ramadan. Sholat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Walaupun juga diperbolehkan dilakukan di bulan selain bulan Ramadan. Namun khusus bulan Ramadan selama ini menjadi tradisi di masyarakat kita, terutama
di Indonesia, setiap kita melakukan sholat tarawih selalu diakhiri dengan sholat witir. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah mengerjakan sholat malam lainnya saat kita sudah melakukan sholat witir? Sholat witir ini sejatinya kalau menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ij'alu akhir sholatikum billali witra. Dijadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Ini artinya bahwa setelah kita melaksanakan sholat malam lainnya, maka jadikanlah sholat witir itu sebagai sholat yang akhir di antara semua sholat malam. Namun demikian, para pemirsa Tada Today yang dirahmati oleh Allah, tidak ada larangan secara khusus bahwa kita bisa melaksanakan sholat malam lainnya setelah kita melaksanakan sholat witir. Kita melakukan sholat witir setelah taraweh, ya, karena sekalian imam setelah taraweh itu lanjut dengan witir, kita ikut witir. Nah, sementara kita ingin nanti mungkin sebelum sahur mau melakukan tahajud, mau melakukan sholat hajat, mau melakukan sholat istikharah mungkin, maka boleh dilakukan. Bahkan menurut Imam Nawawi, dia tidak apa-apa, tidak masalah itu dilakukan, dan juga tidak makruh. Artinya tidak ada larangan khusus yang melarang orang tidak boleh menunaikan ibadah sholat malam lainnya setelah witir. Namun demikian, ada beberapa catatan, ada hal yang perlu kita perhatikan. Menurut hadis riwayat Ahmad dan Nasai, juga Abu Daud, yang dihasankan oleh Syu'aib al-Amaud, yang berbunyi la witroni fil lail, tidak boleh melakukan 2 kali witir dalam satu malam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita sudah melakukan witir, setelah sholat tarawih, kemudian pada tengah malam sebelum sahur, kita akan melanjutkan dengan sholat tahajud dan sholat malam lainnya, maka tidak perlu lagi sholat witir, karena kita sudah melakukan sholat witir. Jadi yang dimaksud la witroni fil lail ini, tidak ada sholat witir lagi dalam satu malam itu ketika kita sudah melakukan sholat witir. Ini satu kondisi. Bisa juga setelah sholat tarawih kita tidak ikut sholat witir dulu, baru nanti setelah kita sholat malam selesai tuntas, kita lanjutkan, ditutup dengan sholat witir. Ini juga boleh. Bahwa semua itu adalah perkara sunnah. Sholatnya saja sholat sunnah. Begitu juga dengan tata cara tentang itu, maka sebaiknya kita mengikuti kaidah yang ada. Setidaknya kita mengikuti arahan dan pendapat para ulama yang memang berkompeten untuk menjelaskan lebih dalam terkait dengan itu. Pada prinsipnya, sholat witir adalah bagian dari sholat malam yang bisa kita lakukan di dalam dan di luar Ramadan. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan, setidaknya semakin memperbanyak amalan kebaikan kita yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan bersama-sama dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, termasuk sholat-sholat yang kita lakukan.
maka semakin banyak sholat yang kita lakukan, ya tentu akan semakin baik. Sholat rawatib juga kita lakukan. Sholat-sholat yang lain yang dianjurkan untuk kita lakukan selain sholat wajib yang memang wajib kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.